Halo, selamat datang kembali di channel Ryuzi. Seperti biasa, kita akan membahas manhwa It's Over the Queen, So Fresh Husband is Actually Invisible. Tapi sebelum ke pembahasannya, alangkah baiknya tekan tombol like dan subscribe-nya terlebih dahulu agar Mimin semangat membuat videonya. Tanpa basa-basi lagi, kita ke alur ceritanya. Di part sebelumnya, kita diperlihatkan Kyotian yang senang dan memberi Wang Cai pujian. Beberapa saat kemudian di malam hari, Sayuan dan Ziroyan sedang berkelahi. Kyotian menanyakan kepada Wang Cai apakah ada cara untuk meningkatkan kekuatan Ziroyan dan Sayuan. Wang Cai menjawab, ketika Kyotian memiliki niat baik terhadap seseorang, menurut tingkat kecocokan jiwa, posisi Kyotian akan menyelimuti orang lain dan mengangkatnya secara terselubung. Semakin tinggi tingkat kecocokan jiwa, semakin baik efek berlatih seni bela diri. Wang Cai langsung menganalisis data kecocokan jiwa terhadap Kyotian. Kyotian kaget dengan angka kecocokan jiwa Yang Ming yang mencapai 90%. Kyotian menanyakan apa maksudnya. Wang Cai menjawab, tingkat kecocokan jiwa ditingkatkan sesuai dengan seberapa sering Kyotian tinggal dengan pihak lain. Semakin lama Kyotian tinggal, semakin cepat peningkatannya. Selain itu, percepatan takdir nasional dan peningkatan pesat Ziroyan semuanya berasal dari keberadaan Kyotian. Kyotian tidak menyangka bahwa masalah ini ada hubungannya dengannya. Tapi, Kekaisaran Dongyan, Pavilion Tianji, dan Sekte Holy Demon adalah miliknya sendiri. Wang Cai mengatakan bahwa data Kekaisaran Dongyan dan Pavilion Tianji tidak cukup untuk dinavigasi. Kyotian dapat mengumpulkan data dari Sayuan, tetapi kemungkinan kedua kekuatan ini tidak ada di kota Tandus Selatan. Jika Kyotian ingin pergi dan menghancurkan mereka, Kyotian mungkin perlu melakukan perjalanan melintas dunia perbatasan. Kyotian mengatakan, apa maksudmu? Apa maksudmu menghancurkan mereka? Aku akan mengkritik dan mendidikmu tentang hal ini. Aku tidak ingin berkelahi dan membunuh. Apakah itu Kekaisaran Dongyan atau Pavilion Tianji? Karena dapat menciptakan dinasti palsu dan merencanakan trik yang memakan waktu lebih dari 100 tahun. Itu semua menunjukkan bahwa itu adalah eksistensi yang sulit. Terlebih lagi, pihak lain tidak menyerangku, jadi aku tidak dapat menyakiti orang lain tanpa alasan. Kyotian kaget, tiba-tiba ada sebuah anggur di meja, dan penasaran apakah mereka berdua akan mabuk lagi. Seperti yang Kyotian duga, Sayuan bergaya dan menantang Ziroyan untuk meminum anggur. Ziroyan pun langsung menerimanya dan menambahkan anggurnya. Kyotian pun hanya melihat mereka berdua meminum sampai mabuk. Beberapa saat kemudian akhirnya mereka berdua mabuk. Ziroyan memeluk Sayuan dan mereka berdua saling mengatakan tentang kondisi keluarganya. Dan pada akhirnya mereka berdua pun tertidur di lantai dan saling berpelukan satu sama lain. Kyotian berusaha memisahkan mereka berdua, tetapi mereka berdua sangat erat berpelukan saat tertidur. Kyotian tidak punya pilihan lain dan langsung membawa mereka berdua masuk ke dalam rumah dan membawanya ke tempat tidur. Kyotian meminta kepada Wang Cai untuk memberikannya token giok komunikasi. Dan Kyotian langsung meminta kepada Linger dan Liuyan untuk datang ke tempatnya. Setelah itu, Kyotian membuka celah dimensi dan membuang sampah ke dalamnya. Dan pada akhirnya Linger dan Liuyan datang ke tempat Kyotian. Linger menanyakan ada apa. Kyotian meminta mereka berdua untuk mendekat. Linger kaget setelah melihat Sayuan dan Ziroyan tertidur dan mengira bahwa Kyotian telah melakukan hal-hal aneh. Kyotian pun langsung memukul kepala Linger dan menyuruhnya untuk tidak mengatakan omong kosong. Liuyan menanyakan apakah Kyotian memanggil mereka berdua ke sini untuk mengurus Yang Mulia dan Sayuan. Kyotian mengatakan bahwa dirinya memanggil mereka berdua untuk mengurusnya sedikit. Jika terjadi sesuatu, mereka berdua tinggal tekan token giok dan beritahu Kyotian.
Linger pun menyuruh Kyotian untuk tidak khawatir tentang Sayuan dan si Royan dan menanyakan kemana Kyotian mau pergi selarut ini. Kyotian meminta mereka berdua untuk tidak memberitahu kepada si Royan apa yang akan Kyotian lakukan. Kyotian mengatakan bahwa di sekitar dinasti Yan Agung sepertinya ada kekuatan yang disebut Pavilion Tianji. Kyotian menanyakan apakah Liu Yan tahu di mana Pavilion Tianji berada. Liu Yan tahu di mana Pavilion Tianji berada dan menanyakan mengapa Kyotian menanyakan hal tersebut. Kyotian menjawab bahwa dirinya berencana datang ke Pavilion Tianji untuk memaafkan mereka dan membiarkan mereka hidup. Linger dan Liu Yan pun hanya bisa terdiam. Linger menanyakan, apakah Kyotian benar-benar akan memaafkan mereka daripada membunuh mereka? Kyotian memukul kepala Linger dan mengatakan, apakah ajaranku di masa lalu sia-sia? Apakah ini wawasan yang kau dapat dari praktik karma baik baru-baru ini? Linger menyuruh Kyotian untuk tidak memukul kepala Linger lagi, karena Linger merasa bahwa dirinya semakin bodoh. Linger mengatakan bahwa latihan karma baik Kyotian juga menakutkan. Liu Yan berpikir, Kyotian memang baik hati. Dia membangun panti asuhan, merawat anak yatim piatu, janda, tua dan muda, dan juga memberikan bantuan keuangan pada mereka yang miskin di kantongnya kepada rakyat jelata. Kyotian baik, tapi bagi pejabat di kota ikan dan daging yang korup dan menerima suap, ini bukanlah kebaikan. Demi rakyat, Kyotian telah membunuh ratusan pejabat. Kyotian menyuruh Linger untuk tidak berpikiran seperti itu. Pavilion Tianji memang telah melakukan beberapa kesalahan, tapi tidak ada yang bisa hidup tanpa orang bijak. Mengapa tidak memberi orang kesempatan untuk merubah diri mereka sendiri? Kyotian pun langsung meloncat dan pergi dengan kecepatan yang sangat tinggi. Linger mengatakan bahwa Pavilion Tianji akan mengalami keadaan yang buruk, dan mereka pasti akan mati. Liu Yan pun setuju dengan apa yang dikatakan Linger. Pavilion Tianji cabang Yan Agung. Di suatu tempat, Zhou Tianji sedang melihat pemandangan di malam hari. Tianji berpikir, saat itu Liao Tian dan aku membawa saudara dan saudari satu sama lain ke area pemulihan misterius ini dari sana. Menemukan Zidisun dan membuat perjanjian Tripati. Dalam sekejap mata sudah hampir 100 tahun. Ini akhirnya akan berhasil. Dan setelah berhasil saat itu, aku akan menggunakan daging dan darahnya untuk membuat ramuan dan memberikannya kepada menantu perempuanku untuk ditelan. Dan mungkin melahirkan anak dari darah ortodok ras manusia. Seorang anggota Pavilion Tianji datang untuk memberitahu bahwa ada seseorang yang sedang mendaki gunung untuk datang ke Pavilion Tianji. Tianji menanyakan, sudah larut malam, untuk apa orang-orang naik gunung? Formasi pelindung gunung. Bukankah itu menghalanginya? Orang tersebut menjawab bahwa orang yang datang adalah Kyotian, pangeran dari dinasti Yan Agung. Dia memiliki liontin giok yang kami berikan kepada permaisuri untuk naik gunung kapan saja. Jadi dia bisa mendaki gunung. Tianji menanyakan, bagaimana Kyotian datang sejauh ini? Apakah ada seseorang yang menemaninya? Orang tersebut menjawab bahwa Kyotian sendirian mendaki dan mendaki. Dengan ekspresi yang tulus, mata tegas, dan tatapan belas kasih. Tianji tidak menyangka bahwa Kyotian akan datang ke sini dan apakah Kyotian tidak takut mati. Orang tersebut menanyakan apakah Tianji membutuhkan mereka untuk menjemputnya. Tianji mengatakan, tidak, si bodoh itu mau mendaki gunung. Biarkan dia mendaki. Ketika dia sampai di puncak bukit, suruh saja dia untuk turun. Kebetulan tidak ada yang bisa dilakukan di tengah malam, jadi aku akan bersenang-senang. Orang tersebut tersenyum jahat setelah mendengar perkataan Tianji. Di suatu tempat, Kyotian sedang mendaki gunung.
1 jam kemudian akhirnya Qiyou-tian sampai di pavilion Tianji. Dan Tianji dan para anggota pavilion Tianji sudah menunggu kedatangan Qiyou-tian. Tianji menanyakan, ada apa Qiyou-tian datang kemari? Dan apakah Qiyou-tian lelah mendaki gunung? Qiyou-tian mengatakan, sekarang kalian memiliki 2 kesempatan untuk membiarkanku memaafkan kalian. Sayang sekali, kalian gagal dalam ujianku dan kehilangan kesempatan. Aku harap kalian dapat bekerja dengan baik di masa depan. Terus bekerja keras dan berjuang untuk beberapa peluang perubahan. Tianji mengatakan, Pangeran Qiyou-tian, Anda terus mengatakan bahwa Anda ingin memaafkan kami. Apakah pavilion Tianji kami melakukan kesalahan? Qiyou-tian menjelaskan bahwa pavilion Tianji mereka, Kekaisaran Dongyan, dan sekte Holy Demon telah ikut campur dalam semua aspek kehidupan ayah mertua Qiyou-tian dan menipu perasaannya. Ini adalah penipuan. Tidak hanya itu, mereka juga membunuh kedua paman Qiyou-tian dan menipu Ziroyan. Mereka telah membuat kesalahan besar, dan mereka masih tertawa dan bercanda di tempat ini. Qiyou-tian akan mengurangi 1 kesempatan lagi untuk memaafkan mereka. Tianji tidak menyangka bahwa Qiyou-tian tahu akan hal itu. Para anggota pavilion Tianji dan Tianji ketawa setelah mendengar apa yang Qiyou-tian katakan. Tianji menanyakan bagaimana kita harus bertobat. Qiyou-tian menjawab, pertama-tama, aku ingin Master Pavilion Tianji menulis ulasan selama beberapa hari dalam seminggu dan berlutut di gerbang dinasti Yan Agung untuk membacanya selama 3 hari untuk menunjukkan ketulusan. Zhou Tianji juga harus memberitahu markas besar pavilion Tianji berjanji untuk membatalkan rencana Tripati. Kedua, pembunuh yang membunuh kedua pamanku harus diserahkan, dipenggal di gerbang kota kekaisaran untuk menunjukkan kepada publik dan diceritakan ke dunia. Wilayah Tandus Selatan memiliki lingkungan khusus dan tidak dapat bertahan lama. Jadi dengan enggan meminta markas besar pavilion Tianji untuk menyerahkan sebagian wilayah untuk memberi kompensasi kepada dinasti Yan Agung. Adapun kerugian spiritual, kompensasi kematian, kerja paksa, kerja keras, dan lain-lain. Untuk istri, ayah mertuaku, paman dan aku cukup untuk membayar 18 miliar batu roh kelas menengah. Kemudian, kau harus memberitahu lokasi markas pavilion Tianji dan Kekaisaran Dongyan dan bagaimana menuju ke sana. Qiyou-tian berpikir bahwa dirinya masih terlalu baik. Qiyou-tian seharusnya meminta 50 miliar batu roh kelas menengah. Tianji berpikir bahwa Qiyou-tian itu bodoh. Dan Tianji berniat akan memaksa Qiyou-tian untuk berbicara dan menanyakan siapa yang telah berkhianat yang telah membocorkan informasi tersebut. Tianji mengatakan, aku tidak punya waktu untuk bermain gila denganmu di sini, dan sekarang aku akan memberimu 2 pilihan. Ikuti aku dengan patuh atau tertangkap olehku. Qiyou-tian mengatakan bahwa dirinya telah menunjukkan kebaikan yang besar dan bersedia memberi pavilion Tianji kesempatan. Tetapi Tianji masih ingin menangkap Qiyou-tian. Qiyou-tian bertanya, itu hanya 3 hal. Kesempatan terakhir, apa kau yakin tidak menghargainya? Salah satu anggota pavilion Tianji ketawa terbahak-bahak. Qiyou-tian emosi dan memberitahu bahwa dirinya datang ke sini untuk berbicara dan mereka tentang sesuatu yang serius. Dan mereka masih bisa tertawa. Qiyou-tian yang emosi pun mengepalkan tangannya dan langsung membunuhnya dengan sekali serangan. Tianji pun kaget dengan apa yang telah dilakukan Qiyou-tian. Serangan Qiyou-tian dapat merobek ruang dimensi. Tianji menyalahkan Liao Tian yang mengatakan bahwa Qiyou-tian sangat bodoh dan manis. Tianji melihat Qiyou-tian yang sedang terdiam. Kemudian Qiyou-tian langsung memperbaiki ruang yang rusak. Tianji tidak menyangka bahwa Qiyou-tian bisa memperbaiki ruang yang rusak, karena seharusnya ruang yang rusak tidak dapat diperbaiki kembali.
Kyotan menatap mereka semua dengan tatapan yang tajam dan mengatakan, "Aku baru saja kehilangan kesabaran. Tetapi aku perlu mengingatkan kalian bahwa ini serius. Apakah begitu sulit bagi kalian untuk menjadi orang baik, mengakui kesalahan kalian dan bertobat?" Tianji yang ketakutan pun mengatakan bahwa Kyotan salah paham. Dirinya menyetujui semua persyaratan yang baru saja Kyotan usulkan, dan Tianji berjanji untuk menyelesaikannya dengan indah. Kyotan mengatakan, "Selama kalian mengakui kesalahan kalian dengan tulus, aku bersedia memberi kalian kesempatan untuk menjadi orang baru." Tianji menyuruh Kyotan untuk tidak khawatir, karena dirinya dan anggota pavilion Tianji akan bertobat dengan serius. Kyotan meminta kepada Tianji untuk biaya kompensasi 18 miliar. Harus ditambah 2 miliar lagi. Tianji menanyakan kenapa bisa begitu. Kyotan menjelaskan bahwa pukulanku barusan membuka pintu untukmu dan melenyapkan kambing hitam. Apa salahnya meminta imbalan 2 miliar? Kyotan langsung meminta kepada Tianji untuk membawakan kompensasi 20 miliar batu roh kelas menengah. Tianji pun hanya bisa terdiam. Tianji mengatakan bahwa 20 miliar batu roh kelas menengah sangat banyak dan dirinya tidak dapat membawanya. Jadi Tianji perlu mengaturnya sebelum pengiriman. Kyotan mengatakan, "Tidak masalah, masih ada sekitar 3 jam sebelum sinar matahari terbit di pagi hari. Jadi masih banyak waktu sebelum fajar. Setelah kau menyelesaikan semua persyaratan yang aku ajukan, kau akan pergi ke kota kekaisaran bersamaku untuk mengakui kesalahanmu." Tianji menanyakan, "Pangeran Kyotan, maksudmu membiarkanku mengeluarkan 20 miliar batu roh sebelum fajar?" Kyotan mengatakan, "Selain itu, orang dari markasmu yang datang untuk meminta maaf, serta pembunuhnya akan muncul di hadapanku sebelum fajar. Selain itu, wilayah yang disertakan oleh pavilion Tianjimu juga harus dipersiapkan dengan baik." Tianji menanyakan kenapa buru-buru, apakah Kyotan memiliki sesuatu yang mendesak. Kyotan menjawab bahwa dirinya harus membuat sarapan yang lezat sebelum fajar, karena Kyotan khawatir uang sakunya akan dipotong. Tianji pun hanya bisa terdiam. Tianji protes karena waktunya yang terlalu singkat. "Apakah kau gugup dengan jangka waktu 3 jam? Ucap Kyotan. Tianji mengatakan, "Tuan Pangeran, bukankah jika aku menggunakan formasi teleportasi untuk bergegas kembali, itu akan memakan waktu beberapa hari? Bukan berarti aku bisa mengatasinya." Kyotan tidak menyangka bahwa Tianji tidak ingin menghargai kesempatan terakhirnya. Tianji mengatakan bahwa Tianji tahu bahwa Kyotan sangat kuat, tetapi tidak masuk akal bagi Kyotan untuk mengandalkan kekuatannya untuk melakukan apapun yang Kyotan inginkan. Kyotan melihat ke arah Tianji dan menanyakan, "Kau berbicara kepadaku itu tidak adil. Kau bilang itu tidak masuk akal." Kyotan pun langsung emosi dan mengatakan, "Ketika kau menjarah keberuntungan negara dan mencoba membunuh orang-orang dari seluruh dinasti Yan Agung, tidakkah kau mengatakan itu adil? Ketika kau menyakiti ayah mertua dan kakak iparku, apa kau masuk akal? Orang-orang yang mati karenamu bisa mendengar kebenaran omong kosong yang kamu bicarakan. Apa omong kosong itu adil?" Itu membuatku muak. Pada titik ini, jika kau masih tidak tahu bagaimana harus bertobat, kau hanyalah binatang buas di kulit manusia, memakan orang tanpa memuntahkan tulangnya. Kau memaksaku. Kyotan langsung menyerang semua anggota pavilion Tianji. Sebagian besar anggota pavilion Tianji telah mati terkena serangan Kyotan, dan anggota yang tersisa melihat betapa menakutkannya Kyotan. Setelah itu, mereka semua ketakutan dan melarikan diri secara terpisah. Kyotan pun langsung pergi dan menemukan mereka semua satu persatu. Setelah itu, Kyotan langsung membunuh mereka semua hanya dengan menggunakan jarinya. Dan Kyotan langsung menghampiri Tianji.
Tianji mengetahui jika Kyotian adalah Hades. Tianji mengatakan, kau pasti memiliki motif tersembunyi untuk menyembunyikan identitasmu. Kali ini, kau akan diekspor. Selama salah satu anggota pavilion Tianjiku lolos, wajah aslimu pasti akan diekspor. Kyotian memberitahu kepada Tianji bahwa Kyotian telah memastikan bahwa ada 347 orang di pavilion Tianji. Dan sekarang hanya Tianji yang tersisa. Tianji tidak menyangka bahwa Kyotian bisa tahu berapa jumlah anggota yang ada di pavilion Tianji. Dan Tianji berencana akan menceritakan rahasia terbesar tentang Ziroyen. Dan berharap dirinya akan diampuni oleh Kyotian. Di saat Tianji akan berbicara, Kyotian tiba-tiba mencekik Tianji dan mengangkatnya. Kyotian mengatakan, sangat bagus. Bahkan pada titik ini, kau tidak ingin membuka mulut dan terus berbicara denganku. Kau masih memiliki sedikit keberanian. Meskipun tidak disangka kalian mati. Tapi keberanian sebelum meninggal patut dipuji. Tianji yang tidak bisa bernafas berusaha untuk melepaskan tangan Kyotian. Kyotian pun terus berbicara. Tianji berusaha memberi isyarat kepada Kyotian. Tianji memberi isyarat bahwa dirinya mempunyai rahasia besar tentang Ziroyen. Kyotian pun langsung melepaskannya. Tianji mengatakan, Pangeran, kamu hanya tahu satu hal, tapi tidak yang lain. Menjara negara hanya di permukaan, dan tujuan yang lebih tersembunyi dari pavilion Tianji kita jauh di dalam. Bahkan Kekaisaran Dongyan dan sekte Holy Demon tidak mengetahuinya. Kyotian menanyakan, tujuan tersembunyi apa? Tianji juga menanyakan, jika dirinya mengatakannya, bisakah Kyotian mengampuninya? Kyotian menjawab, tidak ada ampunan, oke? Tianji pun hanya bisa terdiam. Kyotian mengatakan bahwa dirinya bisa membantu Tianji bunuh diri dan meminta maaf. Tianji tidak menyangka bahwa Kyotian akan seburuk ini. Mungkin pembahasan kali ini sampai di sini terlebih dahulu dan sampai jumpa di next video.